untuk Kecamatan Merangin yang masih berjalan. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekudus Pucang Harapan serta Bapak Ibu Guru kelas 1, 2, 4, 5 Sepucang Harapan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia kita masih berkesempatan bisa berkumpul di aula SD Negeri Batasari Naungi tanpa menggunakan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita lupa kita senantiasa aturkan ketunjukan kita berikan itu Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kalau kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat nanti. Langsung saja Bapak Ibu, karena kita keburu waktu, sebelumnya kita perkenalan dulu. Mungkin siapa yang bisa maju dengan Pak Cili kok ingin materi. Jadi sebelumnya di sini mungkin saya putra Panjenengan Bapak Ibu, karena saya lihat rata-rata sanak-sanak seumuran bapak ibu saya, adik sosial ibu saya sekitar 50-an, 60-an, dan saya juga adik kelas ibu-ibu semua yang seangkatan dengan saya cuma Mbak Ais, ya, yang Mbak Ais ya seangkatan Mbak diakui berarti. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah berasing karena apalagi kelas 1. Kelas 1 ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, itu sudah hampir jalan 2 tahun ini. Dan untuk yang kelas 2 dan kelas 5 baru tahun ini menjalankan kurikulum Merdeka. Sebenarnya hampir sama dengan pembelajaran di kurikulum 13, tapi sebenarnya di kurikulum Merdeka ini lebih dikemas lagi dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi beliau antara lain adalah kodrat zaman dan kodrat apa mungkin kodrat nama, dan pembelajaran lebih terfokuskan ke murid. Makanya di kurikulum Merdeka ini muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelum kita menuju ke pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu konsep dasar dari bagaimana nantinya kita akan menerapkan terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, silakan saya minta izin untuk Bapak Ibu bisa membuka web atau buka browser. Silakan Bapak Ibu ketik quizzes. Kita ada game sebentar. Saya ingin tahu Bapak Ibu selama ini di PMM sudah sejauh mana, karena saya ambil quiz ini dari PMM. Monggo bisa lewat Google Chrome ketik quizzes. Untuk kodenya, bentar. Silakan Bapak Ibu klik browser, klik quizzes, kemudian nanti masuk di quizesnya, di bagian ujung kanan atas ada enter kode kalau pakainya bahasa Inggris, atau masukkan kode. Nah, kodenya ini adalah 84678. Silakan terus diketik, kemudian gabung, kemudian tulis nama Bapak Ibu. Kita lihat sejauh mana pemahaman awal Bapak Ibu terkait kurikulum Merdeka ini. Ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di pembelajaran dengan anak-anak, karena ini sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam asesmen berbentuk game. Soalnya pun juga kita bisa ambil dari yang sudah ada di dalam quizzes. Saya pribadi guru PJOK, asesmennya saya menggunakan quizzes ini. Ini
Ini sudah ada Bu Suli sama Bu Dwi S yang sudah masuk. Tunggu dulu ya, pakai baru saya mulai ketika sudah lumayan banyak yang ikut. Sudah ada Bu Yesi, Bu Lina, Bu Mas Mifa, Bu Rinjani. Sudah ada 10 orang. Ini hanya 10 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini soalnya saya ambil dari PMM. Saya yakin Bapak Ibu Guru Pucang Harapan PMM-nya sudah luar biasa. Ya, sudah dapat sertifikat minimal 15 katanya. Oke, ini sudah 20, bisa saya mulai. Dan Bapak Ibu yang belum masuk nanti tinggal dimasukkan ke dunia aja 84678. Oke, akan saya mulai terlebih dahulu yang terlambat nanti bisa nyusul langsung. Ini kodenya saya tampilkan. Silakan Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan. Di sini serunya gimana? Kita bisa lihat. Nah, ada persaingan dari sini. Nah itu sudah ada jawabannya tuh. Saya tampilkan terusan lagi. Nah, masih Mbak Ika yang di peringkat pertama, disusul Bu Wiwit langsung mengambil alih posisi 1. Bu Yesi salah satu ini. Ini juga kalau jawabnya cepat dapat powernya juga lumayan banyak. Belum bisa masuk, dimasukin aja udah. Ini pakai kodenya ini. Klik quizzes, nanti ada kalau kita sudah masuk di webnya, nanti ada enter kode atau masukkan kode. Di Play Store pun juga sudah ada quizzes, itu juga lebih enak kalau kita download aplikasi. Tapi karena ini kan kita mendadak, kita pakai web browser aja. Bu Wiwit masih nomor 1. Dari sini nanti kita langsung bisa tahu jawaban siswa kita yang salah itu yang bagian mana. Jadi kita langsung bisa mengadakan analisis Bapak Ibu. Oh ternyata siswa saya kurangnya paham itu di materi ini. Jadi kita lebih mudah nanti dalam menganalisis, dalam melakukan suatu pemetaan. Karena kita berada di era global yang mana kita dituntutkan untuk menguasai IT, maka mari Bapak Ibu, karena kita sudah memutuskan sebagai guru, kita sudah memilih menjadi guru, maka mari kita ikuti agar anak kita tidak tertinggal zaman. Ini sudah ada 35 yang masuk. Ini Mbak Bu Asna tuh Mbak Ana ya. Oke, ada yang sudah selesai.
Oke, saya mulai hitung mundur untuk mengakhiri. Oke, saya mulai hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kemudian saya akhiri. Oh, nggak bisa, nanti kita pertemuan kapan nanti ada lagi ya Bapak. Ini soalnya enaknya itu begini. Ini berita satunya Bu Noviana atau Bu Asya, yang keduanya ada Bu Yufin, kemudian yang ketiga Bu Nuki. Oke, nah jadi ini Bu, kita bisa menganalisis ketika kita nanti melakukan assessment ya, atau apalah, kita kelihatan nanti, oh di soal nomor 6 ternyata siswa saya misalnya enggak, kita bisa cek dari sini nanti. Ini pun juga bisa kita download. Jadi enaknya kita menggunakan kuis seperti itu. Beda dengan Bapak Ibu kalau memberikan kertas, terus manual, terus dipetakan, wah itu memakan waktu yang menurut saya lumayan. Tapi kalau kita menggunakan kuis ini untuk asesmen sederhana, insya Allah kita akan mempermudah dan mempercepat kinerja Bapak Ibu. Dan nanti saya juga akan mengenalkan satu lagi yang mana ini sedang kambingnya digunakan oleh Bapak Ibu guru, yang mana nanti akan membantu segala apa ya dalam pembuatan administrasi dan lain itu bisa dari referensi itu nanti. Oke, sebelumnya saya terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya lanjutkan kembali ke materi saya terkait asesmen, terkait penyusunan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, perlu kita ketahui itu di kurikulum Merdeka ini pemerintah itu sudah menetapkan suatu capaian pembelajaran, yang mana tujuan dari cara belajar ini adalah untuk kompetensi yang ditargetkan nanti. Mungkin kalau kita dulu kenalnya dengan KIKD, tapi di kurikulum Merdeka ini ada suatu hal baru yang muncul, yaitu istilah terkait capaian pembelajaran. Karena apa? CP ini adalah fondasi dasar Bapak Ibu dalam nantinya melakukan suatu pembelajaran di sekolah. Nah, di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu semuanya, tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lalui sebelum Bapak Ibu melakukan suatu pembelajaran. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran. Ini adalah konsep dasar atau basic awal kita sebagai guru yang ingin melakukan atau ingin menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka. Dilanjutkan dari capaian pembelajaran itu nanti kita buat menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Karena CP ini bentuknya kurang konkret, sehingga Bapak Ibu harus memecah atau mengurai CP ini nanti menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Di mana setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, baru kita susun menjadi suatu alur tujuan pembelajaran. Nah, ketika aktivitas sudah jadi, barulah kita merancang suatu pembelajaran melalui modul ajar atau kita lebih mengenal dengan istilah RTP. Pastinya Bapak Ibu sudah lebih paham terkait capaian pembelajaran. Karena apa? Kita basic awalnya sering dipaparkan CP. Di PMM pun juga sudah membahas CP. Di pelatihan PMM pun juga sudah membahas terkait capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu merupakan suatu kompetensi pembelajaran
yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Pasti juga itu tahu fase di kita itu ternyata berbeda-beda. Kalau dulu istilahnya ada kelas bawah, kelas atas. Kalau sekarang kita pakainya per fase. Dan setiap fase pun memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, antara 1 tahun sampai maksimal 3 tahun. Di kurikulum kita ini ada 7 fase dari fondasi sampai fase F. Yang mana untuk SD ada 3 fase, fase A, B, C. Setiap saya memberikan pemaparan kemarin dengan Jepang, saya itu juga bilang, Bapak Ibu guru, kalau sebelumnya kita membentuk KKG hanya kelas atas kelas bawah, monggo dari sekarang kita KKG-nya kita ubah. Mungkin di pihak sana bisa melakukan beberapa baru, karena apa? Di kurikulum PPK ini ada fase. Fase A itu berkelanjutan. CP pada fase A itu bentuknya satu blok. Nah, nanti itu tugasnya Bapak Ibu antara kelas 1 sama kelas 2 harus berkolaborasi. Nah, usul-usulan nanya Bapak Ibu. Wah, aku rasa kalau belum masih hijau mas, tidak bisa seperti itu. Jadi setelah ini nanti saya pun juga akan nanti mengelompokkan Bapak Ibu sesuai fasenya. Biar apa? Fungsi dari kita kumpul ini kita ingin menyelaraskan. Saya yakin lingkungan kita itu hampir sama. Di Becanda itu hampir sama. Jadi ketika kita saling tukar pendapat terkait perumusan tujuan pembelajaran, pasti ini bisa dimasukin, ini bisa dimasukin. Karena selama ini saya yakin Bapak Ibu guru masih menggunakan tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, saya harap dari kita kumpul ini di gugus besar harapan ini kita bikin beberapanya berbeda. Saya yakin karena apa? Gugus besar harapan saya rasa kayak untuk jadi patokan atau pilar utama kalau masalah akademik. Jadi saya harap, saya minta silakan kita bangun suatu komunitas per fase yang mana kita bisa saling tukar pendapat. Kalau kita kumpul kayak gini mungkin kita bisa bikin grup melalui WA. Tapi yang bahasa tentang pembelajaran bukan tentang gosip, ngirim stiker, warna-warna. Mesti seperti itu kan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mulai dari sekarang nanti kita akan membentuk suatu komunitas KKG kecil-kecilan dari gugus kita terlebih dahulu. Kelas 1, 2 nanti kita satu kumpulkan 1, 3, 4 jadi 1, 5, 6 jadi 1. Sebelum Bapak karena Bapak Rato sudah hadir, waktu saya kembalikan ke pembawa acara untuk melakukan pembukaan. Terima kasih, saya sambung lagi nanti Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu harus mengenali terlebih dahulu lebih mendalam terkait mata pelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan. Jadi dari CP itu nanti setiap mata pelajaran akan memiliki karakter tersendiri. Di setiap mata pelajaran itu memiliki elemen-elemen sendiri. Itu berbeda-beda. Nah, bagaimana sih kita kok agar tahu dan bisa lebih mendalam terkait mata pelajaran itu nanti? Ini ada beberapa pertanyaan pemahaman yang bisa kita refleksikan ke diri kita. Terkait yang pertama, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai pencapaian pembelajaran pada akhir fase. Jadi ketika kita melihat dan membaca serta memahami isi dari capaian pembelajaran, kita tanyakan pada diri kita,
Kira-kira kompetensi apa ya yang cocok, yang tepat untuk CPI pada mata pelajaran ini. Kemudian kata-kata kunci apa yang penting dalam CPI? Karena kalau Bapak Ibu sudah membaca terkait capaian pembelajaran, CPI itu bentuknya itu seperti paragraf. Kata-katanya banyak. Maka dari itu perlu kita pahami kata kunci pada setiap CP, setiap fase, setiap mata pelajaran, dan setiap elemen kita ada penjelasannya sendiri-sendiri loh. Kemudian apakah ada hal yang sulit? Saya pahami dalam kita menerjemahkan, dalam kita mengurai, dalam kita memahami satu capaian pembelajaran yang utuh. Ada nggak hal atau kata-kata istilah asing yang baru Bapak Ibu ketahui dan menurut Bapak Ibu itu sulit? Apabila ada, silahkan tanyakan, kerahkan sejarah Bapak Ibu yang sama-sama satu fase atau fase sebelumnya ataupun fase setelahnya. Kita bisa saling berbagi. Kemudian apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa saya ajarkan? Lepas kan, ini kan dapat kurikulum merdeka. Lalu orang maksudnya seperti ini. Di kurikulum sebelumnya pasti ada beberapa materi yang hampir sama dengan di capaian pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Cuma bedanya apa? Biasanya di pengemasan penyampaiannya, pengemasan dalam proses pembelajarannya. Karena sekali lagi di kurikulum merdeka ini pembelajaran itu bagusan lebih ke peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah Bapak Ibu mengenali lebih mendalam mata pelajaran, akan memunculkan beberapa ide pengembangan rencana pembelajaran. Yang mana dari ide ini ya, akan kita munculkan beberapa pertanyaan ini kita pahami. Biar apa? Oh, ide-ide ini nanti bisa saya kembangkan. Yang pertama terkait bagaimana sih capaian dalam fase ini akan dicapai di kita. Jadi strategi Bapak Ibu nanti dalam mungkin CPI seperti ini. Kira-kira bagaimana ya konsep yang akan saya terapkan, strategi apa yang akan saya lakukan agar CPI ini berjalan maksimal. Kemudian materi apa saja yang akan dipelajari dan seberapa luas serta mendalam. Selanjutnya proses belajar seperti apa yang akan ditempuh peserta didik. Saya yakin antara SD 6 dengan SD 5, SD 7, insan teladan, SD 1 dan SD Sederhana Wacana pasti memiliki karakter peserta didik yang berbeda-beda. Kemarin saya dipeseni, Mas, capek itu bagian apa? Penyusunan alur tujuan pembelajaran. Tolong disampaikan ke rekan-rekan Asparja yang ada di Kudus bahwa TP atau tujuan pembelajaran itu tidak harus sama dengan sekolah yang lain. Terus saya menyampaikan, Pak, itu berat. Beratnya kenapa? Di kabupaten kami asesmen masih dipukul rata, yang membuat aturan tim asesmen kabupaten. Padahal di kumpulan ini sebenarnya soal asesmen itu yang membuat adalah Bapak Ibu sendiri. Apa yang saya ajarkan di SD saya dengan di SD Bonang itu pasti berbeda. Mereka katanya buku urut, kalau saya tidak. Anak injilnya di mana? Cak, ini kita ada materi inflasi. Kamu ingin apa? Inflasi itu ada sepak bola, bola basket, bola voli. Anak itu memilih. Jadi antara kelas 5A, 5B, 5C itu berbeda-beda, tidak sama. Ini berdasarkan tahun 2022 kemarin di akhir tahun, dari sekitar bulan November Desember. Berdasarkan kabar yang menerima Kemendikbudristek, sebagian pendidik masih mengalami kesulitan dalam Ibu untuk memahami capaian pembelajaran secara utuh. Oleh karena itu, pendidik dapat dianjurkan untuk berpartisipasi
profesionalisme mereka dan belajar lebih jauh tentang CP dan peran mereka untuk memfasilitasi peserta didik mencapai CP. Maka dari itu, dari komunitas inilah untuk mewadahi kita bersama-sama agar apa? Kita tidak jauh, tidak lewat dari CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke lah Bapak Ibu menggunakan satu sumber buku yang mungkin dikeluarkan dari Kemendikbudristek. Tapi saya sekali coba Bapak Ibu analisa, oh ini sesuai apa tidak? Bapak Ibu, untuk CP yang terbaru itu kita gunakan CP tahun 2022 atau ketika dikeluarkan pada bulan Juni. Ini sudah rilis yang kemarin. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di link yang sudah saya siapkan, ataupun Bapak Ibu bisa cek di PRK masing-masing. Kalau link ini itu satu CP utuh dari SD, SMP, SMA, semua mapel. Tapi kalau di PRK Bapak Ibu bisa lebih kompleks, bisa lebih spesifik di mata pelajaran mana yang ini Bapak Ibu ketahui CP-nya. Oh aku pengen matematika, tak cek matematika. Ya, oh ternyata ini ada. Apakah Bapak Ibu sudah membukanya? Sudah belum? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Yang belum segera dibuka Bapak Ibu. Karena apa? Ini konsep dasar kita, bekal pertama kita. Selanjutnya Bapak Ibu, tapi sudah makan. Nah, saya gambarkan CP itu seperti ini. Itu masakan apa Bapak Ibu? Di tempat kita apa? Oh, bagaimana? Masakan Padang. Sampai yang belajar itu bagikan masakan Padang, Bapak Ibu. Pernah makan masakan Padang, Bapak Ibu? Pernah? Mungkin agak Bapak Ibu siang-siang sudah mulai loyo karena sudah kenyamanan makan warung Bapak dengan begini. Oke, langsung saja untuk CP. Saya analogikan seperti masakan Padang, yang mana pasti rumah makan Padang antara rumah makan Padang satu dengan rumah makan Padang yang lain berbeda-beda rasanya. Karena apa? Kita analogikan nih CP ini, terus di dalamnya ada apa? Ada nasi dan itu adalah suatu apa? Itu adalah TP-nya, tujuan pembelajarannya. Pasti di rumah makan Padang untuk memasak nasi itu akan berbeda, mungkin menggunakan padi dari Cianjur, mungkin langsung ke Purwodadi, itu berbeda-beda. Tapi tujuan mereka sama, apa? Ingin menghasilkan suatu masakan yang namanya masakan Padang. Untuk ayamnya mungkin di rumah makan Padang A menggunakan ayam bakar biasa. Ada yang menggunakan ayam kampung, itu berbeda-beda. Tapi tujuan mereka itu sama. Makanya kenapa saya bilang tadi TP itu tidak harus sama Bapak Ibu antara sekolah itu dengan sekolah yang lain. Selanjutnya, dari merumuskan tujuan pembelajaran tadi, nah, dari pemahaman CP tadi, kita kemudian akan menurunkannya menjadi suatu tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan kita adalah merancang tujuan pembelajaran yang lebih konkret dan operasional. Karena kita ketahui CP itu kurang konkret kalau kita terapkan dalam proses pembelajaran. Kalau kita langsung makan mentah-mentah kalau CP langsung kita terapkan tidak bisa. Maka dari itu perlu kita urai, perlu kita pecah menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri kita harus memperhatikan beberapa yang harus kita perhatikan. Ada beberapa ada 4 hal yang harus kita perhatikan terkait karakteristik mata pelajaran, terus konsep atau topik yang dipelajari, kemudian karakteristik peserta didik, kemudian konteks lingkungan pembelajaran. Maka dari itu sekali lagi saya ingatkan tidak harus sama. Monggo bisa disesuaikan dengan 4 hal yang ada di depan. Sesuaikan dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Intinya di dalam tujuan pembelajaran itu memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan nilai materi. Untuk kompetensi itu sendiri adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Sedangkan nilai materinya adalah kontennya. Kontennya atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Jadi dalam satu TP itu harus memuat komponen dua ini, antara lain kompetensi serta lingkungan materi. Lingkungan materi. Ini ada 3 alternatif Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu pahami dari buku yang nanti saya share. Itu ada di Kemdikbud itu sudah ada. Nanti tinggal saya kasih linknya untuk pembelajaran dan asesmen di bagian lampiran. Di halaman terakhir bagian lampiran itu ada 3 alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nanti akan saya share bukunya. Silakan Bapak Ibu bisa kita amati bersama. Karena kalau kita benar-benar membahas detail, waktu kita nggak cukup, nggak ada, karena selain juga nanti akan dibahas terkait modul ajar. Jadi setelah kegiatan nanti, apabila masih ada hal yang ingin kita bahas, itu bisa mungkin tentukan waktu kita bahas lebih mendalam lagi. Karena siap. Karena di sini kita saling berbagi, kita saling sharing aja. Saya yakin bahwa itu pengalaman sangat luar biasa, lebih dari saya. Saya baru 8 tahun, ini Bapak sudah lebih dari 8 tahun aja. Jadi dari apa yang pernah Bapak Ibu guru nanti kan kita bisa saling sharing. Mas, ini sebenarnya begini. Oke siap, kita coba. Maksudnya seperti apa? Jadi ada 3 alternatif yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita langsung masuk untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, dari CP tadi kita turunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu banyak Ibu. Karena kita di fase A, B, C. Berarti itu nanti kita gunakan untuk 2 tahun. Nah, ini nanti untuk kelas 1 yang mana, kelas 2 yang mana? Itu nanti kita tentukan pada di ATP-nya ini, alur tujuan pembelajaran ini. Tapi selama ini sebenarnya ada beberapa materi pelajaran mungkin yang di kelas 2 bisa dimasukkan kelas 1 bisa. Tapi nanti kita terkendalanya pada asesmen yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten. Ada juga mungkin materi yang kita tak ajarin di semester 2 atau di saya bilang sama guru kelas 2 semester 1-nya bisa jadi bisa. Tapi kita masih belum bisa memfasilitasi itu kepada murid karena apa? Kita masih terikat. Itu sebenarnya sama dengan silabus yang selama ini kita kenal. Isinya perencanaan dan pengatur pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 fase, bukan 1 tahun, bukan semester, tapi 1 fase. Biar berkelanjutan. Kemudian untuk ATP sendiri, kita bisa merancangnya. Kita tinggal memilih mau merancang sendiri berdasarkan CP atau mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ataupun menggunakan contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi di ATP yang sudah disediakan pemerintah itu nanti linknya di awal akan saya tampilkan ke depan. Nah, untuk gambaran ATP-nya itu, ini saya contohkan fase A. Jadi dari fase A itu nanti kan dimulai dari kelas 1, kemudian ada tujuan pembelajaran. Kita ulang nanti, akhirnya di mana? Di fase A-nya di kelas 2 nanti. Jadi fase A itu untuk 2 tahun tidak putus di tengah jalan. Nah, ini untuk link ATP yang kalau yang ini itu yang saya share ini yang ada backgroundnya itu ATP yang dikeluarkan oleh Dix apa ya, Dix atau apa itu dalam kami itu juga sudah tahu.
tinggal Bapak Ibu cari. Nah terus kemudian Bapak Ibu modifikasi. Kemudian ada yang dari PMM juga ada. Dan juga Bapak Ibu bisa mendownload buku terkait pembelajaran dan asesmen. Ini sudah saya masukkan ke drive saya. Daripada nanti saya menjelaskan download di Kemendagri ini nanti malah nggak nemu, malah nanti bingung. Makanya sudah saya downloadkan, sudah saya drive-kan, tinggal Bapak Ibu scan barcode-nya atau linknya itu tinggal di download. Nah kemudian sini saya akan menerangkan kelas terkait ini Bapak, ChatGPT. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan ini, angkat tangannya untuk ChatGPT, sudah ya? Itu gimana kira-kira? Sudah pernah untuk coba buat modul aja menggunakan ChatGPT? Belum pernah belajar? Oh ya, berarti hanya sengaja kita kayak tanya jauh saja di sini. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini. Jadi di sini Bapak Ibu, tinggal kita ketikkan seumpama kita simpelnya aja. Di sini saya mengetikkan, berikan saya 10 contoh soal matematika untuk siswa kelas 5 SD dengan topik cacahan. Otomatis dari ChatGPT itu akan mengeluarkan beberapa contoh soal. Di sini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk apa? Referensi. Saya yakin Bapak Ibu guru itu tekanannya luar biasa. Meskipun Bapak kita menggunakan kurikulum merdeka, memerdekakan siswa, tapi gurunya belum merdeka. Saya tahu seperti itu. Maka ini bisa Bapak Ibu gunakan salah satunya untuk membantu. Saya ingin kira-kira apa ya? Jadi bisa. Saya ingin SBG, ketik aja. Berikan saya contoh berapa SBG. Nanti untuk mau belajar akan jelaskan dulu. Itu bisa dipasang, bisa. Tinggal Bapak Ibu guru kata kuncinya harus detail, harus komplek. Di sini saya kemarin coba. Saya adalah guru PJOK yang akan mengajar materi gramar komputer dengan tujuan belajar yang tidak dicapai siswa adalah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan jalan, lari, dan lompat aktivitas berdasarkan motor yang benar. Saya akan mengajarkan kepada siswa kelas 1 SD dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam waktu 90 menit. Buatkan saya skenario pembelajaran dengan urutan sebagai berikut. Saya kasih urutannya dengan sinkron dan Pancasila, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik serta skenario pembelajaran. Dan keluarnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan dalam pembentukan atau pembuatan tujuan pembelajaran. Bukannya mengajarkan malas-malasan mikir, enggak. Saya suka tulisannya kecil soalnya. Jadi silakan Bapak Ibu di browsernya klik ChatGPT, chat.gpt. Jadi nanti kalau nanti bisa Bapak Ibu praktekkan ChatGPT. Nah, di sini open AI loh di bahasa Inggrisnya. Klik, nanti itu ada juga masukkan nomor HP, nomor WA itu buat teman verifikasi nomor saja. Gak apa-apa, aman. Nah, tinggal nanti ketika sudah, nah di set ini nanti Bapak Ibu mau apa silahkan doakan, tapi perintahnya yang kompleks. Contoh seumpama dalam capaian pembelajaran matematika ini di elemen begitu.
tolong buatkan saya beberapa tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut. Ketika saya ketik lagi, itu pasti akan berbeda, Bapak. Karena apa? ChatGPT ini adalah tugas dari plagiasi. Saya sudah pernah mengeceknya. Jadi ketika saya menanyakan sesuatu akan saya save. Karena apa? Ketika saya ketik lagi, terkadang jawabannya berbeda, tapi sebenarnya tidak jauh. Karena apa? Di sini nanti itu dia menghindari plagiasi. Maka dari nanti bisa membantu kita untuk jadi referensi. Oh, ini bisa. Oh, ini bisa. Kalau bisa masuk kita, oh ini di list kita masuk tujuan pembelajaran. Kita combine dengan awal tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi enaknya seperti itu sekarang, Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada lagi tools-tools yang ingin saya kenalkan, tapi waktunya kan lama. Karena sebenarnya waktu saya sudah selesai akan sambung lagi dengan Bu Mugi. Mungkin lain waktu kita akan saling berbagi tentang tools itu dari ketikan, ya, dari kata-kata bisa jadi suatu video, dari kata-kata bisa jadi suara. Itu banyak sekarang dan tidak berbayar. Banyak tools sekarang yang sudah diciptakan. Untuk apa ya, kita ambil positifnya saja untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ini yang masih belia, dalam artian masih muda ini kurang pengalaman, berbicara kurang satu di depan Bapak Ibu Guru, berbicara sok tapi kepada Bapak Ibu Guru saya minta maaf karena di sini hanya share apa yang saya ketahui, dan apabila mungkin ada masukan-masukan bisa disampaikan langsung ke diri saya. Cukup sekian Bapak Ibu.